Sebetulnya sederhana saja jika kita mau lebih cermat sedikit ya. Jadi untuk pohon yang memiliki getah yang banyak, seperti pepaya, terus kemudian juga ada nangka, terus rimpang ketela rambat, ini kan jenis tanaman yang kaya akan getah. Nah, bolak-balik saya mendapat pertanyaan, "Pupuknya apa Bang, supaya buahnya itu bisa lebat juga segar-segar?" Nah, kita harus pahami bahwa tanaman yang kaya akan getah, ini diproduksi oleh kadar mineral ataupun air yang berada di sekitar media tanamnya. Jadi langkahnya itu cukup simpel saja bagaimana mengupayakan supaya media tanam ini dapat menahan tingkat kelembapan sehingga nanti tidak mengalami tingkat kekeringan yang berlebih. Nah, kayak gitu. Maka dari itu yang harus kita pecahkan untuk tanaman yang bergetah banyak, maka kita harus menciptakan media tanam yang tetap selalu lembab ya, dapat menahan air lebih lama jika dibanding dengan tanah normal umumnya, dan juga tetap selalu menjaga tingkat kegemburannya. Karena nanti reproduksi makanan yang dikelola oleh klorofil daun pada saat berfotosintesis menerima paparan sinar matahari, fotosintesis, itu dilakukan oleh akar. Jadi penyerapan semuanya dilakukan dari seluruh makanan dan nutrisi itu dari akarnya ini, kayak gitu ya. Nah, lalu bahan-bahan apa saja untuk tanaman yang bergetah banyak supaya nanti media tanamnya ini bisa sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi tanah normalnya ini sebetulnya ya, untuk wilayah penanaman, jadi kalau kita menggali pohon nangka atau pohon pepaya, biasanya dilakukan sekitar dari setengah meter, 50 sentimeter hingga 70 sentimeter dengan kedalaman 50 ataupun 70 sentimeter juga. Nah, maka dari itu, dari pelubangan tersebutlah maka kita harus fokuskan bagaimana supaya kelembapan dan kegemburannya itu memadai. Maka kandungan-kandungan yang berada di dalamnya, selain tanah normal, tanah yang memiliki tekstur gembur ya, tanahnya itu usahakan agar dapat menahan tingkat kelembapan lebih lama. Tuh, lihat ya, tanahnya walaupun di luarnya ini sudah tampak kering, tapi pas begitu kita ambil, nah seperti ini kadar airnya ini mineralnya masih teramat sangat tinggi ya, karena pohon nangka, semua pohon nangka ini kaya akan getah. Jadi kita harus mengupayakan itu. Nah, lalu bahan yang kedua, kita harus melakukannya dengan pemberian abu ya. Abu, kalian bisa menggunakan abu dari bakaran sampah organik ya, seperti bekas-bekas sayuran yang ada di rumah kita. Biasanya kalau bonggol-bonggolnya itu kan sudah tua, biasanya kita buang di belakang, terus kemudian kita lakukan pembakaran, atau seperti daun-daun kering ya, yang ada di sekitar rumah kita, ranting-ranting seperti ini kita bakar. Ini asalkan ini stoknya sudah lama, dari abu bakaran sampah organik ini dapat menahan tingkat kelembapan untuk media tanam kita, sehingga nanti dapat membantu tanah terlindungi dari panas yang berlebih sehingga nanti, kelembapan akan lebih tahan. Jadi teman-teman boleh buktikan sendiri, tanah normal kalau dibanding dengan abu dari sampah organik, kalau sama-sama dijemur itu lebih tahan yang bakaran, abu sampah, organik ya. Jadi kalian membutuhkan itu. Lalu bahan yang ketiga adalah kalian bisa menggunakan sabut kelapa ya, atau mungkin kalian dapat menggunakan jenis tanaman ya, sabut-sabut organik maksud saya seperti ini ya. Mungkin kalian ada bekas pepaya yang sudah tumbang, itu kan ketika mau mau dia ini lebur, dia mengalami seperti ini, ada serabut-serabutnya kayak gitu. Kalian bisa taruh di lubangnya seperti ini. Itu juga
sabut kelapa seperti ini tidak menciptakan unsur suhu panas sehingga nanti media tanam kita ini dari apa ya, kayak semacam panasnya itu jadi tidak over sehingga dapat mengakibatkan tetap selalu sejuk sehingga nanti daunnya ini akan tumbuh dengan, sangat hijau, terus kemudian tampak mengkilat dan tampak lebih segar. Kemudian efeknya juga nanti dapat membuat buahnya ini akan tampak lebih segar. Nah, lalu teman-teman juga harus memahami bahwa pemberian sekam ini besar-besaran ya. Teman-teman yang bermain tanaman ini yang mungkin belum praktek, kalian jangan tergoda dengan pemberian sekam mentah ya. Sekam mentah ini dapat mengakibatkan suhu panas yang berlebih pada media tanam sehingga dapat mengakibatkan daunnya ini nanti menjadi menguning dan kemudian layu lalu mati. Kalaupun nanti pembuahannya sudah muncul, ini dapat mengakibatkan buah-buahnya ini jadi pada rontok. Nah, sebaiknya kalau kalian mau menggunakan sekam, sekam mentah ya, saya anjurkan kalian menggunakan sekam mentah yang sudah stok lama, yang sudah hampir menyatu dengan tanah. Tapi rekomendasi dari saya, tetap saya menganjurkan kalian gunakanlah sekam bakar. Karena sekam bakar ini mengandung organik yang begitu tinggi, terus mengandung NPK secara alami, NPK organik. Jadi apa itu NPK teman-teman yang belum tahu adalah nitrogen, fosfor, dan kalium. Juga dari kandungan abunya tersebut, bakaran sekam ini juga mengandung, zat besi yang sehingga nanti tanaman kita ini tidak mudah untuk rapuh, tahan terhadap serangan penyakit, terkadang hujan, angin itu tidak mudah untuk tumbang, sehingga nanti dia dapat menjaga kekebalan pertumbuhannya sehingga nanti serangan hama ataupun yang lainnya itu lebih dapat diantisipasi dengan adanya zat besi yang terkandung di dalamnya. Nah, kemudian pupuk yang baik. Pupuk yang baik ini saya anjurkan kalian jangan menggunakan pupuk kimia ya, karena ini sangat tidak baik sekali untuk kesehatan, apalagi kalau kalian yang punya diabetes ya. Ini sangat tidak baik, untuk itu kalian bisa menggunakan kotoran ternak, sapi, kambing, ataupun kotoran ayam. Nah, terus kemudian setelah itu kalian juga harus tetap menjaga tingkat kelembabannya, kalian sirami, bagaimana supaya nanti media tanamnya ini tidak mengalami kekeringan sama sekali. Karena mengingat temanya di sini adalah tanaman yang kaya akan getah ini membutuhkan kadar air yang begitu tinggi, sehingga maka kita untuk mencapai keberhasilannya kita harus mengutamakan hal tersebut. Jika pemberian pupuk ternak ini cukup ya, maka ini seperti ini, kayak biasa ada buah-buah yang tidak jadi ini kan mengalami faktor pembusukan. Biasanya hama yang menyerang itu adalah jenis merutu ataupun di pucuk-pucuknya seperti ini biasanya ada kutu tanaman itu ya, yang kebul itu, yang putih itu, itu tidak masalah. Jadi untuk khususnya tanaman bergetah banyak itu sangat tahan dengan hama tanaman jenis itu. Jadi kalian tidak usah risau. Kalau kalian mau mengobatinya ya, mau mengusirnya atau menangkalnya, ini saya rasa juga akan lebih baik. Namun saya pikir jadi kita antisipasi ini kita lebih utama ya daripada nanti mencegah ini lebih baik daripada mengobati. Jadi saya pikir kalian dapat menggunakan lada ya, lada yang hitam itu, lada biasa juga boleh, tapi lebih bagus yang hitam itu. Kalian tumbuk halus lalu kalian rebus, juga kalian kasih jahe ya, bersamaan dengan itu direbus, kemudian disaring airnya dan silahkan semprotkan di bagian mana yang ingin kalian lindungi ataupun di mana kita dapati tanaman tersebut ini diganggu oleh hama. Maka dari itu kalian semprotkan, kalau untuk pencegahannya ini lebih baik seminggu sekali ya, tapi kalau untuk mengobati ini saya pikir seminggu 2 kali ini sangatlah bagus, karena nanti
Kalau hama tanaman tetap berada di situ, maka dia akan kehilangan nafsu makannya, sehingga nanti akan melemahkan ketahanan tubuh untuk hama tanaman sehingga nanti tanaman kita ini bisa, berangsur akan membaik jika sudah terserang. Namun jika dilakukan pencegahan seminggu sekali, saya pikir hama tanaman tidak akan mungkin mau mendekat. Nah, masalah takarannya kalian bisa menggunakan 1 sendok teh lada yang kalian campur dengan beberapa gram jahe, boleh jahe merah, jahe putih ya, karena jahe ini sangat bagus sekali untuk menangkal semut. Jahe ini sangat tidak disukai sekali oleh semut, apalagi lada mengandung hawa panas, kemudian rasanya juga pedas, ini semua hama tanaman tidak menyukai. Dan secara turun-temurun dari leluhur kita terdahulu, lada ini sudah terpercaya dapat menangkal dan menanggulangi serangan hama pada tanaman. Baiklah, teman-teman, saya rasa sampai di sini ya perjumpaan kita. Semoga artikel ini dapat memberikan kemanfaatan, tips yang menurut saya ini teramat ya sangat penting. Jadi mungkin buat teman-teman yang selama ini selalu bermain pupuk ataupun obat kimia supaya kalian lebih ramah terhadap lingkungan dan kemudian ketika kita mengkonsumsi dari hasilnya itu akan lebih sehat dan lebih baik. Baik, kita jumpa pada tutorial bermanfaat selanjutnya.